Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, ini menurut saya yang harus selesai. KKB itu kecil banget kalau buat kasus. Mobil, kena itu mobil. Kontak tembak antara pasukan TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali terjadi awal Oktober ini di Hitadipa, Intan Jaya, Papua. 14 personil TNI yang berjaga di pos Koramil Hitadipa diserang dari arah perbukitan Kampung Hitadipa. Diperkirakan jumlah penyerang mencapai puluhan orang dengan persenjataan lengkap. Rangkaian serangan KKB di Hitadipa telah terjadi sejak pertengahan September lalu. Sedikitnya 2 anggota TNI gugur, 1 pendeta, dan 1 warga sipil lain meninggal dunia. Pemerintah pusat pun membentuk tim gabungan pencari fakta alias TGPF. TGPF bentukan Menko Polhukam terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan masyarakat adat, serta tokoh setempat. Namun 2 hari turun ke lapangan, TGPF ikut dihujani tembakan. Tamu yang kena. Mobil, kena itu mobil. Penyerangan itu terjadi di Kampung Mamba Bawah, distrik Hitadipa. Saat itu, TGPF baru selesai mendatangi 3 tempat kejadian perkara dan menuju distrik Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Akibatnya, Sertu Faisal Akbar dan dosen UGM Bambang Purwoko mengalami luka tembak. Anggota TGPF Bambang Purwoko luka tembak di kaki dan tangan kiri. Sedangkan Sertu Faisal luka tembak di pinggang. Dengan pemberangkatan kelompok sampai dengan titik. Walau mendapat serangan bersenjata, namun tak menyurutkan kerja TGPF dengan latar belakang anggota yang beragam. Warga Intan Jaya menaruh kepercayaan dan memberi TGPF akses untuk merampungkan tugasnya. Sedikitnya 25 saksi, termasuk keluarga korban, telah diperiksa. Rabu siang, Menko Polhukam Mahfud MD membacakan hasil investigasi tim gabungan pencari fakta atas rentetan peristiwa yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambane, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Selain TGPF, Komnas HAM juga turun tangan, meninjau lokasi kejadian, melakukan olah TKP, dan bahkan menggelar rekonstruksi. Ini salah satu fotonya, kami melakukan rekonstruksi bagaimana posisi korban. Kami menemukan 1 lubang peluru di sebuah kayu yang ada proyektilnya. Namun Komnas HAM belum mengungkap secara rinci hasil temuannya di lapangan. Sesungguhnya, cukup panjang daftar jejak berdarah yang ditorehkan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita masih ingat, pada akhir 2017, KKB menyandra 1.000 lebih warga di Kampung Kimberley dan Banti, Kabupaten Mimika.
Kala itu, TNI akhirnya menerjunkan komando pasukan khusus dan Kostrad untuk melumpuhkan para pengacau. Mendapat serangan tiba-tiba, KKB lari berhamburan ke arah hutan. Serang, lalu lari. Itulah taktik KKB Papua saat beraksi. Pada akhir 2018, KKB Papua di bawah pimpinan Egwanus Kogoya menyerang para pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jalan Trans Papua di distrik Yigi, Kabupaten Duga. Akibatnya, 31 pekerja meregang nyawa. Jakarta pun menerjunkan pasukan raider Kostratnya. Berulang kali KKB melancarkan aksi. Namun, medan yang berat menyulitkan aparat saat menggelar operasi. Sebagian besar alam Papua masih berupa hutan belantara. Indah dipandang sekaligus menjadi tantangan. Tak hanya menyulitkan gerak aparat yang bertugas menjaga keamanan, namun juga menjadi salah satu kendala pemerintah untuk mendorong pembangunan di bumi Cendrawasih. Serang, lalu lari. Kembali dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua pekan ini. Prada Hendrik, Prada Heldan, serta Prada Gusman mengalami luka tembak saat kendaraan pengangkut logistik diberondong dalam perjalanan dari Seram Bakom menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pos kami yang ada di Serambakon, itu mereka hendak ke Oksibil. Kurang lebih 3 km dari pos. Di situ ada jembatan. Nah, mereka mendapat tembakan dari kelompok bersenjata yang ada di sana. Masih maraknya serangan sporadis dari KKB inilah yang membuat Menko Polhukam merekomendasikan penjagaan di daerah-daerah yang masih kosong dari aparat keamanan. Menko Polhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, kepada Polri, agar daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi. Tidak ada yang menolak kecuali ya KKB, KKSB kalau istilah yang juga sering dipakai, kelompok kekerasan separatis bersenjata. Gitu. Kalau rakyatnya sendiri kan justru malah minta agar ada perlindungan yang bisa mengamankan mereka. Konflik di Papua bagaikan daerah barat yang liar dalam film koboi Amerika. Begitu banyak kelompok yang bermain, begitu banyak kepentingan hingga sulit mengurai persoalan. Politisi asal Papua, Yoris Rawiai, menyebut ada sekitar 50 fraksi kelompok separatis Papua. Ada yang bermain di forum internasional, bergerak secara politik hingga kekerasan bersenjata. Kalau mau menyelesaikan Papua ini, kita harus bisa bagikan. Memang agak sulit kalau sekarang ini terus, karena ada tuntutan, bangun dialog. Sekarang dialog dengan siapa? Apakah dengan KNPB? Apa dengan UNWP? Atau dengan yang sekarang ada? Egwanus Kogoya, atau dengan Johnny Botak, atau yang mana? Atau generasi baru yang sekarang ini? Kalangan intelektual muda di kita yang sedang bersekolah di mana-mana. Persoalan semakin rumit karena tindak kekerasan terhadap warga tidak hanya berasal dari KKB. TGPF Intan Jaya misalnya menemukan dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan selain keterlibatan pihak ketiga.
Masyarakat setempat yang kadung mengalami trauma terhadap kekerasan yang berujung kehilangan nyawa akhirnya tak hanya menolak kehadiran KKB, namun juga kehadiran aparat keamanan. Traumatis yang terjadi sementara masyarakat setempat adalah kehadiran PPNOPM dan kehadiran TNI. Ini menjadi traumatis dalam diri mereka, maka kegiatan aktivitas mereka tidak berjalan baik. Gereja mengharap agar supaya PPNOPM yang ada di daerah tertentu mereka berdiam diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan di hati masyarakat, dan juga TNI segera mengosongkan tempat karena kita dilindungi oleh negara. Masyarakat Papua itu tidak anti loh kepada aparat. Mereka tidak anti militer, mereka tidak anti polisi. Tidak. Bahkan kalau kita lihat masih banyak misalnya anak-anak Papua yang ingin jadi tentara, ingin jadi polisi, itu artinya mereka tidak anti kepada tentara dan polisi. Yang mereka tidak mau itu adalah itu terjadi tembak menembak, kekerasan. Mereka tidak bisa hidup secara nyaman. Persoalan di Papua memang pelik. Walau saat ini TNI di Papua tak lagi sekedar pendekatan keamanan, namun telah menerapkan strategi yang komprehensif. 11 kodim dan 86 koramil kita melaksanakan pembinaan teritorial yang intinya adalah untuk merebut hati dan pikiran rakyat. Intinya visi nawacita dari Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Bapak Joko Widodo, yaitu untuk menegaskan kembali kehadiran pemerintah, yaitu untuk meningkatkan rasa memberikan perlindungan, memberikan rasa aman. Pembangunan merupakan solusi meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur misalnya, bertujuan untuk melancarkan urat nadi ekonomi. Dengan infrastruktur yang sulit terjangkau menjadi dekat dan cepat. Itulah sebabnya pemerintahan Presiden Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua. Tanah Papua kita lihat begitu luar biasa. Beliau membangun dari mulai Kepala Burung, yaitu Papua Barat, dan sampai pada kita di Papua ini. Saya sebagai Ondoafi di perbatasan ya, distrik Moratami ini Ondoafi di daerah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara Papua Nugini. Dan pembangunan yang kita lihat, lebih khusus kalau di daerah saya di perbatasan, kita lihat border ya, perbatasan itu dibangun begitu luar biasa, baik fisik bangunannya dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat yang berada di perbatasan itu diberi kelonggaran juga untuk dibangun los pasar-pasar bagi masyarakat perbatasan untuk berjualan. Saat periodenya Bapak Jokowi, baik periode pertama sampai yang kedua ini, yang paling terasa, paling utama itu adalah infrastruktur jalannya. Kayak begitu. Karena secara kita ketahui sendiri bahwa melalui pembangunan infrastruktur jalan itu akan meningkatkan perekonomian daerah. Karena aksesnya bagus dan mudah, jadi secara otomatis setiap harga-harga di tempat tersebut itu akan menjadi lebih turun kalau aksesnya tidak mudah dijangkau. Yang menikmati pembangunan di Papua tentu saja rakyatnya. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa separatis adalah aspirasi umum rakyat Papua. Mereka kan punya wilayah-wilayah operasi. Jadi saya melihat itu tidak merepresentasi seluruh Papua. Apalagi kalau kita bicara Pulau Papua yang sangat besar itu, kita tidak bisa selalu mengatakan bahwa Papua itu identik dengan konflik sepanjang waktu, karena ada juga daerah Papua yang aman. Puluhan tahun sudah KKB mengacaukan keamanan, tak terhitung sudah korban berjatuhan. Namun pemerintah pusat dinilai tak tegas mengambil sikap terhadap separatisme di Papua. Gerakan semacam ini itu harusnya sudah betul-betul diturunkan TNI. Tapi kan yang terjadi adalah kita sendiri terus bermain-main dalam ranah ketidakpastian. Nah ini menurut saya yang harus selesai. KKB itu kecil banget lah kalau buat Kopassus. Bener kok pasukan khusus kita, aduh itu usulan kecil KKB dan lain-lain. Tapi sekarang sikap negara tegasnya memberi kepada tentara ini payung hukum atau legal aspek yang kuat gitu. Kalau enggak, ya kita robah aja sekali seperti saya tadi bilang. Mungkin kita sudah harus omnibus law kan tentang aturan-aturan pertahanan keamanan sehingga benturan antara aturan keamanan dan aturan pertahanan. Kita ini kan di negara yang aneh, memisahkan pertahanan dan keamanan secara hitam putih.
Siapapun yang pernah bertugas atau tinggal di daerah konflik paham betul, tak mudah menghadapi perang gerilya. Mereka dapat muncul di mana saja dan kapan saja. Tanpa seragam dan atribut, mereka sulit dibedakan dari warga biasa. Aparat di lapangan butuh instrumen yang jelas dan tegas untuk membedakan warga yang taat hukum dengan mereka yang melawan pemerintah. Jika tidak, saling curiga tak akan pernah sirna. Pada November tahun lalu, Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 staf baru presiden. Tidak hanya khusus namun juga unik. Untuk pertama kalinya kalangan muda menjadi staf sus presiden. Generasi milenial istilahnya. Gracia Billy Mambrasar, umur 31, ini putra tanah Papua. Gracia Billy Yosapat Mambrasar adalah salah satu di antaranya. Milenial asal Papua yang menorehkan sejarah di ibu kota. Umurnya masih muda. Seriau, Kabupaten Yapen, Tanah Papua adalah tempat kelahirannya. Dirinya tak pernah bermimpi akan menduduki jabatan strategis seperti sekarang ini. Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua memberi jalan keluar Billy melalui program beasiswa di Institut Teknologi Bandung hingga mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan jalur afirmasi. Sebagian besar dari alokasi dana Otsus itu dipergunakan untuk pendidikan, beasiswa. Saya sekolah di dalam negeri, adik saya juga sekolah dengan beasiswa otonomi khusus di luar negeri. Jadi kalau beasiswa otonomi khusus dan afirmasi itu, kalau otonomi khusus itu memang beasiswa dari program dana otonomi khusus yang diturunkan untuk Papua. Sebagian dari dana itu dialokasikan untuk membangun manusia-manusia Papua atau sumber daya manusia. Kalau afirmasi itu program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal agar tidak terjadinya ketimpangan antar daerah. Indah dan kaya berlimpah sumber daya alam. Itulah Papua. Namun kemiskinan dan keterbelakangan kerap menjadi potret stereotip masyarakat asli Papua. Menurut Sekretariat Negara sejak tahun 2002 hingga saat ini, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otonomi khusus atau Otsus sebesar 94,24 triliun rupiah untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Laporan yang saya terima dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar 94,24 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana Otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021. Dana Otsus merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk akselerasi pembangunan di 2 provinsi tersebut, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan yang dulu sebelum Otsus itu dilakukan pendekatan security, keamanan, sekarang bergeser menjadi pendekatan prosperity, artinya pendekatan kesejahteraan. Program Otsus memang jalan terus. Dana Otsus walaupun berakhir, saya kira perlu tetap dilanjutkan. Karena memang progres pelaksanaan implementasi dana Otsus sampai hari ini memang belum seoptimal apa yang sebenarnya kita harapkan. Kita ingin lebih cepat, hasilnya bagus. Otonomi khusus merupakan solusi jalan tengah untuk meredam pergolakan di tanah Papua yang menguat pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Dengan otonomi khusus, Jakarta mengubah paradigma pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Persoalannya, program dana Otsus dijadwalkan selesai tahun depan. Salah satu persoalan utama dana Otsus adalah kebocoran. Pada Februari 2020 misalnya, Wakil Menteri Keuangan Suhazil Nazara mengungkapkan dugaan kebocoran dana Otsus sebesar 556 miliar rupiah. 9 tahun silam, BPK pun pernah mengungkap ada indikasi penyimpangan dana Otsus pada 2002 hingga 2010 sebesar 4,2 triliun rupiah. Penggunaannya kerap menabrak aturan.
Pertanggungjawabannya pun kerap tak memuaskan. Tahun ini untuk 4 hal. Pendidikannya apa? Kesehatannya apa? Ekonominya bagaimana? Infrastruktur atau membuka isolasi itu apa? Itu harus secara transparan disampaikan kepada basis masyarakat-masyarakat. Kami dulu punya konsep itu. Tetapi yang sulit sekarang, masyarakat tidak merasa bahwa ada dana. Bila kunci persoalan di tanah Papua adalah kesejahteraan, maka indikasi korupsi dana otonomi khusus tak boleh dibiarkan. Pengusutan korupsi dana Otsus diduga kerap masuk angin demi menjaga stabilitas politik dan hubungan baik antara Jakarta dan Papua. Namun, pembiaran kasus korupsi pada akhirnya hanya akan menyengsarakan rakyat Papua. Bahkan, skor Indeks Pembangunan Manusia Papua di tahun 2019 yang meliputi pendidikan dan standar hidup, Papua masih berada di posisi terendah. Metro TV, knowledge to elevate.